Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risaini Faradila dari kelas AK 501 dengan nomor NIM 2103010700016. Di sini saya ingin menjelaskan cara input PPH 21 ke dalam web Ortax di kalkulator.ortax.org. Nah, di sini saya mengambil soal 1, kita baca sama-sama dulu ya. Alia adalah karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Alia merupakan pegawai di perusahaan PT BCD. Alia menerima gaji sebesar 15 juta per bulan. PT ABC mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 160.000 per bulan. Sorry, di sini ada kesalahan dalam pengetikan soal. Seharusnya 1% dari perhitungan gaji, yaitu 150.000 per bulan. Kita lanjut, di samping itu perusahaan membayarkan jaminan iuran hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Alia membayar iuran JHT-nya setiap bulan sebesar 2% dari perhitungan gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari perhitungan gaji. Pada bulan Mei 2020, di samping Alia menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta rupiah. Nah, dari soal ini kita input ke web Ortax-nya ya. Di sini ada nih webnya kalkulator.ortax.org. Tampilannya akan seperti ini nih, kita reset dulu ya. Jadi pertama statusnya di personal karena Alia ini pribadi, orang pribadi, jadi terhitung personal. Status NPWP-nya NPWP karena Alia bekerja di perusahaan tentu saja memiliki NPWP. Untuk statusnya tetap TK. Kenapa? Karena suami Alia merupakan pegawai di perusahaan BCD. Jadi walaupun Alia mempunyai 3 anak, karena suaminya juga pegawai di perusahaan PT BCD, jadi untuk status kawinnya si Alia ini tetap tidak kawin. Lanjut, masa penghasilannya Januari sampai Desember, status masuknya kita kosongkan saja, tunjangan pajaknya non-gross up. Ketentuan PTKP-nya itu kita Januari 2016 sampai Desember 2021. Kenapa? Karena di sini ada tahunnya ya 2020, jadi harus masuk di 2016 sampai 2021 itu, jadi 2020 termasuk. Kita isi penghasilan, di sini ada gajinya tadi 15 juta. Kita masukin. Tunjangan PPH-nya itu ada. Tunjangan PPH-nya dia tidak ada ya, karena dia non-gross up. Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya tadi di sini ada, dijelasin nih. Di samping Alia menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur atau overtime. 2 juta, kita masukin nih, 2 juta. Honorarium dan imbalan lainnya sejenisnya itu kosongkan, karena nggak ada ya di soal premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nah, premi asuransi. Alia membayar iuran JHT. Ini nih. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan masing-masing 0,24% dan 0,3% dari gaji. Kita hitung dulu ya, teman-teman. Kita delete. 15 juta. Dikali berapa tadi? 0,24% ya. Persen. 36.000. 36.000 ya di itu. Terus kita 15 juta dikali 0,3% lagi nih untuk yang jaminan kematian atau JK-nya. 45.000. 45.000 ditambah tadi 36.000 ya. Jaminan kecelakaan kerjanya.
JKW-nya. 81.000. Jadi, kita masukin di sini premi asuransinya itu 81.000. Natura dan kenikmatan lainnya 0 karena tidak ada di keterangan soal. Dan tim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR juga kita kosongkan karena tidak ada di dalam keterangan soal. Untuk penghasilan bruto nanti auto ya teman-teman. Setelah kita klik hitung ini dia akan muncul. Biaya jabatan juga setelah kita klik hitung dia akan muncul. Namun besar biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto. Untuk biaya jabatan sendiri itu sebulan maksimal 500.000 dan 1 tahun itu maksimal 6 juta. Nah, iuran pensiun atau iuran JHT. Nah, pensiun tadi juga ada keterangannya nih. Iuran pensiun 1% dari perhitungan gaji yaitu 150.000 per bulan ya teman-teman. Terus di samping itu nih, sedangkan Alia membayar iuran JHT setiap bulannya 2% dari gaji. Kita hitung dulu 2% dari gaji Alia. Kali 2%. 300.000 ditambah tadi 150.000 tuh iuran pensiun. 450.000 ya. Kita masukin di sini 450.000. Nah, ini juga di penghitungan PPh pasal 21 itu auto ya, karena emang ini fungsi webnya. Jadi kita klik hitung. Nah, muncul penghasilan brutonya sebesar 17.081.000 rupiah. Biaya jabatannya pas 500.000 ya, 5% dari penghasilan bruto. Jadi kalaupun 5% dari penghasilan brutonya di atas 500.000 itu tetap di inputnya 500.000 karena sudah maksimal 1 bulan biaya jabatan itu 500.000. Nah, penghasilan bruto setahunnya itu 17.081.000 dikali 12 hasilnya 204.972.000. Biaya jabatan setahunnya itu ya ini 500.000 dikali 12 itu 6 juta. Iuran pensiun setahunnya nih 450.000 dikali 12 itu 5.400.000. Jumlah pengurang setahunnya ini pengurangnya nih biaya jabatan dan iuran pensiun itu kalau di total 6 juta ditambah 5.400.000 itu sebesar 11.400.000. Penghasilan neto jadi penghasilan bruto dikurang sama jumlah pengurangnya tadi nih 204.972.000 dikurang 11.400.000 hasilnya 193.572.000. Nah, ini itu penghasilan neto setahun ya, masih dalam bentuk setahun karena dari tadi juga kita hitungnya ini dalam setahun ya. Itu 193.572.000. Nah, PTKP-nya itu 54 juta karena dia tidak kawin ya. Maksud dia kawin tapi punya anak 3 itu ikut dari masuk ke suaminya. Si Alianya itu enggak. Jadi dia tetap PTKP-nya itu 54 juta. Nah, penghasilan neto setahun tadi dikurang PTKP, hasilnya 139.572.000 yang artinya itu PKP setahun si Alia ini. Nah, karena PKP setahun Alia ini 139 juta, di mana dia itu lebih dari 5%, lebih dari 60 juta ya. Nih, kita buka dari web DJPB Kemenku-nya langsung. Jadi PKP yang dikenain nanti tarifnya 5% dan 15%. Nih. Nah, hasil dari PKP setahunnya ini dikali 5% dan 15% itu dapat hasilnya PPh 21 atas PKP Alianya itu 14.935.800. Nah, ini masih PPh terutang Alia setahun ya. Nah, PPh pasal 21 per bulannya Alia itu 1.244.650. Gitu, teman-teman. Sisanya ini penjelasan yang sama seperti di atas. PKP atas penghasilan teratur setahunnya ini, PKP setahun kan, PPh pasal 21 atas penghasilan teratur setahunnya juga ini, masih 14.935.800. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.